Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Aris Cahyo Hidayat dari kelas A Prodi Pendidikan Sejarah, akan mempresentasikan mengenai rencana pelaksanaan pembelajaran LKPD dan juga lampiran yang telah saya buat untuk memenuhi tugas mata kuliah perencanaan pembelajaran sejarah dengan dosen pengampu Bapak Nur Fatah Abidin. Berikut rinciannya, yaitu yang pertama, di rencana pelaksanaan pembelajaran saya mengambil RPP inspiratif, di mana yang pertama yang dibahas yaitu adalah mengenai identitas, yaitu mengenai sekolah, mata pelajaran, kelas, alokasi waktu, dan juga materi pokok. Dalam materi pokok saya mengambil materi tentang teori masuk dan berkembangnya agama dan kebudayaan Hindu-Buddha di Indonesia. Kemudian yang selanjutnya yaitu saya akan menganalisis mengenai kompetensi dasar dan indikator pencapaian kompetensi. Di mana kompetensi dasar saya mengambil dua kompetensi dasar, yaitu yang pertama kompetensi dasar 3.5, yaitu mengenai menganalisis berbagai teori tentang proses masuk dan berkembangnya agama dan kebudayaan Hindu-Buddha di Indonesia. Juga saya mengambil kompetensi dasar 4.4, yaitu mengolah informasi tentang proses masuknya agama dan kebudayaan Hindu dan Buddha ke Indonesia serta pengaruhnya pada kehidupan masyarakat Indonesia masa kini serta mengemukakannya dalam bentuk tulisan. Untuk indikator pencapaian kompetensi dari kompetensi dasar 3.5 saya mengembangkannya menjadi 3, yaitu yang pertama menganalisis 3.5.1, menganalisis kelebihan dan kekurangan berbagai teori tentang proses masuk dan berkembangnya agama dan kebudayaan Hindu-Buddha di Indonesia. Kemudian 3.5.2 membandingkan kelebihan dan kekurangan berbagai teori tentang proses masuk dan berkembangnya agama dan kebudayaan Hindu-Buddha di Indonesia. Kemudian 3.5.3 menyimpulkan teori tentang proses masuk dan berkembangnya agama dan kebudayaan Hindu-Buddha di Indonesia. Kemudian untuk kompetensi dasar 4.4 saya mengembangkannya menjadi satu BK, yaitu membuat artikel tertulis mengenai masuk dan berkembangnya agama Hindu-Buddha dan pengaruhnya pada kehidupan masyarakat Indonesia masa kini. Selanjutnya saya akan menganalisis mengenai tujuan pembelajaran, yaitu melalui pembelajaran dengan model discovery learning, siswa dapat menganalisis kelebihan dan kelemahan mengenai teori-teori tentang proses masuk dan berkembangnya agama dan kebudayaan Hindu-Buddha di Indonesia. Dan siswa dapat membandingkan kelebihan dan kekurangan berbagai teori tentang proses masuk dan berkembangnya agama kebudayaan Hindu-Buddha di Indonesia. Kemudian siswa dapat menyimpulkan teori tentang proses dan berkembangnya agama dan kebudayaan Hindu-Buddha di Indonesia. Kemudian siswa dapat membuat artikel tertulis mengenai proses masuk dan berkembangnya agama Hindu-Buddha dan pengaruhnya pada kehidupan masyarakat Indonesia masa kini. Dan untuk kegiatan pembelajaran, rincian kegiatan saya mulai dari pendahuluan, di mana pendahuluan guru memberikan salam kepada peserta didik, kemudian memimpin doa dan mengecek kehadiran siswa. Kemudian guru menyampaikan indikator pencapaian kompetensi, ruang lingkup materi, dan tujuan kegiatan pembelajaran serta penilaian yang akan dilaksanakan nantinya dalam kegiatan pembelajaran. Kemudian di tahap inti, guru membagi kelompok dan artikel sesuai dengan tema masing-masing kelompok tentang teori masuknya agama dan kebudayaan Hindu-Buddha di Indonesia. Kemudian setelah kelompok dibagi, siswa mendiskusikan permasalahan dan menganalisis mengenai kelebihan dan kekurangan teori masuknya agama dan kebudayaan Hindu-Buddha di Indonesia sesuai dengan pembagian artikel yang telah diberikan. Kemudian setelah siswa mendiskusikannya, mereka mempresentasikan hasil diskusinya di depan kelas. Untuk tahap penutup, guru menarik kesimpulan dari hasil presentasi siswa, kemudian mengadakan refleksi pembelajaran dengan melakukan sesi tanya jawab dengan siswa. Setelah itu, guru memberikan tugas pembuatan artikel untuk dikerjakan terkait dengan materi, kemudian guru menutup pelajaran dengan berdoa. Untuk penilaiannya, dari sikap saya menggunakan jurnal observasi. Untuk pengetahuan saya menggunakan tes tertulis dengan soal uraian. Dan untuk keterampilan saya memberikan tugas portofolio dengan instrumen penilaiannya menggunakan lembar penilaian portofolio.
Selanjutnya saya akan membahas tentang lembar kerja peserta didik, di mana saya mengambil kompetensi dasar 3.5, yaitu tentang menganalisis berbagai teori tentang proses masuk dan berkembangnya agama dan kebudayaan Hindu-Buddha di Indonesia. Temanya yaitu mengenai teori masuk dan berkembangnya agama dan kebudayaan Hindu-Buddha di Indonesia. Tujuan LKPD yaitu setelah mengerjakan LKPD, siswa diharapkan dapat mengetahui kelebihan dan kekurangan masing-masing teori masuk dan berkembangnya Hindu-Buddha di Indonesia dan mampu membandingkan kelebihan dan kekurangan masing-masing teori masuk dan berkembangnya agama dan kebudayaan Hindu-Buddha di Indonesia. Untuk sumber belajar saya menggunakan buku Kementerian Pendidikan Kebudayaan dan juga beberapa artikel dari internet. Langkah kegiatannya yaitu yang pertama, guru membagi kelompok sesuai artikel yang telah disediakan oleh guru, yaitu masing-masing kelompok mendapatkan artikel yang berbeda seperti ini. Kemudian setelah itu diskusikan bersama kelompokmu apa saja kelebihan dan kelemahan yang terdapat di artikel tersebut, di artikel tentang teori masuknya ke agama dan kebudayaan Hindu-Buddha di Indonesia. Kemudian isikan hasil diskusi pada tabel yang telah disediakan di sini, dan kemudian presentasikan hasil diskusinya di depan kelas. Selanjutnya yaitu saya juga melampirkan mengenai lembar penilaiannya. Yang pertama yaitu mengenai instrumen penilaian pengetahuan. Saya mengambil dari IPK 3.5.1 seperti ini. Saya menggunakan bentuk soalnya tes urean. Soal urean saya ambil 5 contoh. Kemudian untuk instrumen penilaian sikap, saya mengambil 5 aspek untuk dinilai, yaitu kejujuran, tanggung jawab, sopan santun, disiplin, dan menghargai pendapat. Untuk penilaiannya saya menggunakan skala antara 1 sampai 4. Skala penilaiannya sebagai berikut: 4 sangat baik, 3 baik, 2 cukup, 1 kurang. Untuk instrumen penilaian keaktifan, dalam presentasi saya mengambil 5 aspek, yaitu kemampuan presentasi, keaktifan diskusi, kemampuan menjawab pertanyaan, kelengkapan materi, dan keaktifan dalam presentasi. Saya juga mengambil skala 1 sampai 4. Nah, kemudian untuk menilai dari keterampilan, saya menggunakan instrumen tugas portofolio, yaitu dengan perintah buatlah artikel dengan topik teori masuk dan berkembangnya agama dan kebudayaan Hindu-Buddha di Nusantara dengan ketentuan sebagai berikut. Kemudian untuk lembar penilaian tugas portofolionya saya menggunakan 4 aspek untuk dinilai, yaitu antara lain isi materi, penggunaan sumber referensi, waktu pengumpulan tugas, dan juga kerapian penyusunan artikel, di mana saya menggunakan skala penilaian 1 sampai 4. Itu saja tugas dari saya yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan katanya atau koreksinya, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.